Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Inama Sidam. Om Siderastu Tat Astu Inama Swaha. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ninyoman Pujiani kembali hadir menjumpai Anda dalam acara yang Astungkara dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama, yaitu pencerahan Dharma. Dan pemirsa, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kami. Beliau merupakan Pinandita Pura Girinata Gorontalo, Bapak Ikomang Suarmika. Om Swastiastu, Pamangku. Om Swastiastu. Penapi gatri nih ke Pak. Astungkara di tahun ini semoga lebih sehat, lebih selamat. Astungkara. Dan pemirsa juga sudah ada dua teman kita. Mereka adalah pembaca sloka pada hari ini, yaitu Ge Ayu dan juga Gus Widi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat nih, sehat ya. Sehat. Astungkara. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas tema kita yaitu Dharma Sesana. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu Dharma Sesana, terlebih dahulu kita dengarkan sloka dari teman-teman kita. Silakan. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahatmyam. Om Sri Ganesaya Nama. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pembacaan sloka dalam Bhagavad Gita, bab 2, sloka 51. Karma jambudi hayu katahi kedua hamani asyana janamaban hadawini aramu kata pada anggaca atyana maya. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bijaksana, penuh pengetahuan, yang telah mencapai keseimbangan pikiran ini, tidak mengikatkan diri pada hasil dari pekerjaannya. Mereka terbebas-bebas dari ikatan-ikatan kelahiran. Selanjutnya, mencapai tempat yang abadi, bebas dari penderitaan. Ya, pemirsa, kita masuk pada pembahasan kita terkait dengan Dharma Sesana. Langsung saja kita tanyakan sama Pak Mangku nih, apa tuh Dharma Sesana, Pak Mangku? Baik, sebelumnya Pak Mangku haturkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam keadaan selamat selalu dalam Swaha. lindungan Yang Kuasa. Astungkara
pada pertemuan kita pada kali ini di pencerahan Dharma TVRI mengajak kita agar lebih memaknai tentang kehidupan melalui pencerahan Dharma. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, pada kesempatan pencerahan Dharma kali ini kami akan mengupas tentang bagaimana sebenarnya Dharma Sasana atau hakikat dari Dharma dari berbagai sudut pandang yang bisa kita pahami mengenai tentang Dharma itu sendiri. Nah, seperti sloka tadi yang sudah dibacakan, menyiratkan bagaimana pengetahuan itu membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan keduniawian dan kembali kepada tujuan dari agama yang kita yakini adalah kembali kepada Sang Brahman. Sehingga dalam kehidupan ini, dalam kelahiran ini, kita mendapatkan kebahagiaan jasmani dan rohani. Nah, sasana dalam hal ini Dharma atau Dharma Sasana itu mengenai tentang aturan, ya, tentang tingkah laku, ya, bisa juga jadi sebuah kodrat, tergantung dari sudut pandang mana kita menilai dari Dharma itu sendiri. Nah, dari definisinya dijelaskan bahwa kata Dharma ini berakar dari dar, yang berarti kita menjunjung, memangku, atau mengatur, atau menjaga dan memelihara. Nah, kata Dharma ini mendapatkan tambahan ma, di akhirnya menjadi Dharma, harus dibaktikan, harus diusahakan, menghadirkan sebuah kebenaran yang wajib sifatnya. Dalam kata arti hukum alam, dalam tatanan alam ini, hukum itu sama dengan juga Dharma. Ya. Tidak mungkin hukum atau aturan itu dibuat tujuannya yang tidak baik. Nah, dari yang baik inilah, dari yang benar inilah, agar kita tidak salah menjalani kehidupan ini. Nah, dalam sisi kemanusiaan Dharma itu sendiri juga berarti bahwa ajakan, kewajiban, kepatuhan, ya, terhadap itu kan diatur. Nah, bagaimana yang kuasa ini bekerja. Nah, Dharma ini dalam bentuk arti aturan agar kita bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, kan itu. Nah, Dharma dalam pengertian harfiahnya sebagai ajaran atau agama itu sendiri, seperti halnya tujuan dari kita beragama Hindu ini adalah Jagadita Yaca Iti Dharma, yaitu Dharma atau agama itu ialah untuk mencapai moksa dan mencapai kesejahteraan dunia. Lahir batin wajib, kita bahagia. Dalam pengertiannya, Dharma juga disebutkan dalam kitab suci Saramasjaya 14. An hanuning bahayageun antasing. Yang artinya, yang dimaksud agama atau Dharma adalah merupakan jalan untuk pergi ke surga, bagaikan perahu yang merupakan alat bagi pedagang untuk menyeberangi lautan. Begitulah harfiah. Kita hidup di dunia ini, Pak, seperti pedagang. Dharma itu adalah perahu untuk menyeberangkan kita dari keduniawian itu kepada ke dunia berikutnya. Ke dunia alam dewa di surga, ya. Sehingga sampai berapa kali kelahiran nanti kita bisa menyatu kepada Sang Brahman. Nah, dengan jalan Dharma itu sendiri. Berikutnya kita memahami Dharma dari sisi ketuhanan. Lebih dalam harfiah filsafat, metodologinya untuk memahami Dharma ini. Sehingga Dharma ini banyak sudut pandang kita. Sesuai dengan sudut pandang kita melihat dari mana. Sehingga kita mampu memposisikan Dharma itu sesuai pada
tempatnya. Dharma dalam arti Tuhan ini adalah sebagai contoh yang dikemukakan dalam sloka dari lontar Sutasoma yang digubah Empu Tantular sebagai berikut. Ruwenike daru winuwu swara Buddha siwa, biniki rakwa ringapan kina parwanosan, mangkana jinatwa kalawan siswa satu tunggal. Bineka tunggal ika tanhana dharma mengrawa. Artinya, dua sebutan Tuhan yang dinyatakan sebagai Adi Buddha dan Siwa, konon itu berbeda. Tetapi sampai kapanpun tidak sama dibedakan. Tidak dapat dibedakan. Demikian Adi Buddha dan Siwa adalah tunggal. Berbeda itu tetapi tunggal. Itu tidaklah ada Tuhan yang kedua. Sampai falsafah negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, dasarnya dari sini. Tanhana Dharma Mengrawa, dari kitab suci Sutasoma. Walaupun dalam bernegara kita berbeda agama, ya, berbeda pandangan, keyakinan, penghasilan, kehidupan, itu adalah sebuah hal yang harfiah, yang wajar terjadi. Tapi walaupun kita berbeda, setiap agama itu pasti mengajarkan tentang yang benar dan menjauhi yang tidak benar. Asubha dan subha karma, kan gitu. Perbuatan yang benar dan perbuatan yang tidak benar. Nah, kita diikat. Nah, dalam Tanhana Dharma Mengrawa ini, Bhinneka Tunggal Ika ini, agar perbedaan-perbedaan ini yang menyatukan kita menjadi persatuan Indonesia, gitu. Bapak-bapak bangsa kita, ya, para leluhur-leluhur kita, para orang tua bijak kita dulu untuk membentuk bangsa dan negara ini, bukan berarti mereka jauh dari Tuhan, dari yang kuasa pasti. Sehingga terbentuklah dasar negara kita. Agar bangsa Indonesia ini benar masyarakatnya menjadi masyarakat yang bijaksana, adil, makmur, gitu. Di situ ada nilai kebenaran agama, ya, pasti berdasar dari kitab suci, dari hasil pemikiran-pemikiran para orang suci dan bijaksana tersebut. Dharma ini menjadi dasar negara, tuh, ya. Walaupun ada di keyakinan kita Hindu, tapi agama lain menerima dengan senang karena sama tujuannya, terikat. Baik entah nanti pakai bahasa Jawa kah, bahasa Gorontalo kah. Pasti setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda walaupun arti yang sama, gitu. Bahasa Bali artinya tidak apa? Sing. Kalau bahasa Maluku, Ambon, seng artinya lawang. sing ada lawang, gitu kan? Tidak jauh, dekat-dekat dia. Kalau bahasa Jawa tidak itu apa? Ora. Berbeda ya, tapi artinya sama. Makanya untuk memahami hal tersebut, yang satu ini, yang esa ini, yang benar ini, dari yang berbeda-beda ini. Kita semua mungkin menyadari bahwa kita ini satu, sendiri, individu. Bisa kita nyatakan kita sendiri. Kalau ada orang lain, ya, jadi kita lengkap ini berempat, kebersamaan jadinya, kan gitu. Untuk mengisi acara ini biar berjalan dengan baik. Nah, media siar seperti televisi, ya, media sosial itu menyampaikan agar kehidupan masyarakat di luar itu benar berada panutan ajaran-ajaran agama, ya. Nah, berikutnya dharma dalam arti kebenaran itu sendiri. Ya. Dalam hubungan ini dapat dicontohkan sloka Bhagawan Gita sebagai berikut.
Atacet tuam imam dharmamam sam gramaran na karisiasi tata swadharmam kirtim candidwa papam awapsiasi. Artinya jika engkau tidak melakukan perang, menegakkan kebenaran ini, meninggalkan kewajiban dan kehormatanmu, maka dosa papalah bagimu. Maksudnya, mari kita perangi hawa nafsu ini, yang ketidakbenaran ini, yang ada pada diri kita. Itu dulu. Mungkin dalam bentuk contoh-contoh di kitab Ityasa, seperti di kitab Mahabharata, kitab Ramayana, bagaimana keraguan Arjuna berperang dengan saudaranya sendiri, sepupunya, gurunya, ya, pamannya, keluarga besar lah, diajak berperang hanya merebutkan harta dan tahta. Nah, harta dan tahta dalam diri kita apa harus kita perangi? Harta dalam diri ya. Iya. Yang harus kita perangi kan itu pertama hawa nafsu. Hawa nafsu sadripu. Ya, harta kita adalah kebenaran itu. Harus ditegakkan, harus dihadirkan gitu loh. Iya. Nah, untuk nanti kelanjutannya kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, masih dalam acara pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Bapak Pinandita Iko Mangsuarbike atau yang biasa kita panggil dengan Pak Mangku. Baik Pak Mangku, kita lanjutkan pembahasan kita tadi terkait dengan Dharma Sesana. Ya, tadi kita sudah ulas dari beberapa sudut pandang tentang Dharma itu sendiri, entah dari sisi ketuhanan, dari kebenaran itu sendiri, dari sisi agama, ya, dari sisi alam, ilmu pengetahuan. Nah sekarang sesana itu sendiri, sehingga nanti kita dapat Dharma Sesana itu apa gitu. Nah sesana dalam Kamus Bahasa Indonesia secara umumnya ya diartikan adalah pelajaran, petunjuk atau nasihat. Nah sesana dalam bahasa Sanskerta dan Jawa adalah bisa dikatakan artinya tempat. Gitu. Dalam bahasa Bali diartikan tingkah laku atau etika sesana itu. Misalnya ada dalam sebuah percakapan misalnya dalam bahasa Bali misalnya tuh pesinglah sesana. Berarti dia nggak punya tingkah laku sing ngelah malu gitu. Etika. Artinya nggak punya pegangan gitu, sehingga ngomongnya itu tanpa aturan gitu. Artinya dalam bahasa Bali kan ada sorsigihnya nih, ada halus, ada kasarnya. Itu tujuannya agar tatanan bahasa kita bercerita atau berbahasa, bertutur kata dengan orang lain ada tingkatan yang mana baiknya kita sampaikan, dengan siapa kita bercerita kan gitu. Nah itu sesana itu. Paham ya arti sesana berarti etika tingkah laku itu sendiri. Nah, Serat Dharma Sesana adalah salah satu karya sastra Bali yang menggunakan bahasa Jawa kuno dan bahasa Bali. Serat Dharma Sesana membahas tentang pedoman hidup, mencakup aspek keyakinan dan kepercayaan. Betul nggak kita bertuhan? Itu. Adat istiadat. Aturan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Itu juga bagian dari Dharma Sesana. Ajaran, ya, ilmu, etika, maupun aspek kehidupan sosial budaya kita ditulis pada lontar Jawa kuno, atau lontar dalam bahasa Balinya itu pada tahun 1903 Masehi lah.
sebelum 1908 Budi Utomo kebangkitan. Hari kebangkitan. Berikutnya dalam keyakinan Sunda Wiwitan juga mereka memiliki pegangan yang disebut Sangyang Sesana Mahaguru. Nah, artinya pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara dulu itu, macam di Sunda itu masih dipegang sampai sekarang, bagaimana masyarakat Sunda itu di Jawa Barat ya masih memegang tatanan-tatanan keleluhurannya. Dalam Sangyang Sesana Mahaguru dijelaskan bahwa naskah Sunda kuno yang ditulis dalam aksara Sunda menggunakan bahasa Sunda kuno dan Jawa kuno pada lampiran daun lontar. Itu juga merupakan bagian dari Purana. Purana-Purana atau kitab suci yang sudah menjadi turunan dari Weda sesuai dengan lokal daerah jeniusnya dan berkembang sesuai dengan budaya dan tradisi di mana itu sastra itu berkembang gitu. Nah, secara harfiah Sangyang Sesana Mahaguru berarti ajaran suci dari Mahaguru yang berisi pedoman-pedoman hidup bagi para pengabdi Dharma. Kita selaku umat. Nah, itu. Secara Nusantara keberadaan Hindu Dharma ini semakin bisa diterima oleh masyarakat umum karena dijamin oleh undang-undang. Kita diberikan kebebasan dan hak kita untuk menganut keyakinan kita dan menghormati dan menghargai itu dijaga, itu dijamin oleh konstitusi negara kita. Ya, ketika kita sudah memahami sebuah ajaran agama apapun itu paling tidak memberikan efek agar kehidupan kita lebih bagus, lebih aman, lebih tentram, lebih nyaman, lebih makmur gitu. Nah, jadi Dharma Sesana itu adalah mencakup nilai-nilai tuntunan dalam kepemimpinan bisa, pengendalian diri sendiri juga bisa, dan nilai-nilai atau tata susila kita dalam berperilaku atau bertingkah laku, bertutur katakah, berbuatkah, atau dalam bentuk mimik kita bagaimana yang bisa diterima oleh orang. Kelihatan sekali. Pikirannya lagi ruwet, mungkin raut wajahnya kurang cerah gitu ya. Mendung. Cara badannya tujuannya adalah lahiriah. Ya. Sudah mengetahui ilmu pengetahuan seharusnya bagaimana. Dari tidak tahu ini, belum jadi biji mangga ini, menjadi biji mangga, itu pengetahuan. Itu kehidupan juga misalnya. Sudah meningkat lagi, sudah mulai asam kehidupan, kalian sudah mulai tahu. Toh, sudah semakin matang dewasa menjadi semakin manis. Nah, ketika sudah mulai tua, buah mangga ini mulai membusuk. Sudah menjadi rendah. Tergantung kalian mau memahami yang pahit, yang asam, yang manis, atau yang busuk. Satu buah mangga. Sama kita nih, tergantung kita ini. Disetek, dicangkok. Cangkok. Tujuannya apa? Agar lebih baik. Hasilkan hasil yang lebih baik. Misalnya, dalam sebuah proses perkawinan. Pihak laki-laki selem dengas, pihak perempuan putih nyentak. Kopi susu. Kopi susu nanti hadirnya. Paling tidak ada sebuah kombinasi. Di situ terselip ada sebuah harapan, kan gitu. Artinya dari perbuatan kalian, tingkah laku kalian direkam dalam bentuk genetik. Itu hanya tampilan saja mungkin selem dengas, putih nyentak, kan gitu. Tapi kalau etika kita bagus, sesana kita bagus, dasar dharmanya kita bagus, akan menghasilkan putri atau putra yang suputra, yang utama. Gitu loh. Dharma ini sangat berperan sekali. Makanya Dharma Sesana ini menjadi pegangan kita. Bagaimana kita harus menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Gitu loh.
Kalau perbedaan Dharma Sesana sama Pancasradanya itu apa, Pak? Nah, kalau perbedaannya, Pancasrada itu kan dasar keyakinan kita. Nah, Dharma Sesana ini secara secara menyeluruh dan umum. Nah, kalau Pancasrada sebagai dasar keyakinan itu juga bagian dari Dharma itu sendiri. Pancasrada percaya dengan adanya yang kuasa kan? Ida Sang Yang Widuwasa. Dari sisi ketuhanan, pemahaman Dharma kita itu adalah keyakinan. Petunjuk arah atau ilmu pengetahuan. Kedua, kita yakin kepada adanya Atman. Atman itu bagian juga dari Brahman. Brahman itu sama dengan Dharma. Kan? Bagian dari Dharma itu sendiri. Dari sisi Tuhan kita bisa menilainya itu tentang Dharma itu apa. Gitu. Yaitu tentang kita memahami suatu hal yang berbeda. Atman dengan Brahman dari posisinya kan berbeda. Ya. Tapi bagian darinya satu. Seperti kita buah jagung nih. Sudah buah jagung ini. Dia punya tongkol tapi memiliki biji yang banyak. Biji-biji jagung itulah Atman umpamanya. Menjadi kesatuan jadi tongkol jagung. Jadi satu disebut jagung. Akar. Ya, itu loh. Itu gampang mudah ya memahami Tuhan itu. Kalau kalian tidak berpikir ruwet. Kalau kalian dari pertama berpikir ruwet untuk memahami Tuhan ini, Tuhan itu kalian anggap ruwet. Sing ngenah itu tidak tahu. Nah, dalam perwujudan yang kemahakuasaan Tuhan itu ya salah satunya kita bisa melihat perwujudan Tuhan alam semesta ini ya. Sifat-sifat Tuhan ya. Dari tidak terpikirkan menjadi terpikirkan. Ya, satguna dan nirguna. Nirguna itu yang tidak dapat dilihat misalnya, paling dekat lah. Itu sifat-sifat Tuhan untuk memahami kebenaran. Ketiga, kita yakin dengan hukum karma. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, baik atau dharma sering kita lakukan, secara tidak langsung kita juga akan berbuat baik. Dalam Begawan Gita juga disebutkan, bergaulah dengan orang-orang baik, maka engkau akan menjadi Orang baik. Ya. Tergantung kitanya. Buah tidak akan mengkhianati dari hasil yang kita lakukan. Ya. Misalnya sekarang kan zaman teknologi. Pinter dia. Tahu teknologi. Bisa memahami ilmu komunikasi, memahami ilmu telekomunikasi dengan baik. Tapi dia pemahaman keagamaan atau dharmanya itu kurang. Pasti bisa menyimpang. Ya. Dia mencuri melalui teknologi. Bisa. Zaman sekarang apa enggak? Bisa. Mencuri di ATM dengan keahliannya. Dia paham dengan IT. Teknologi itu. Bisa jadi. Karena pemahaman kebenaran yang baik dan benar. Yang tidak boleh. Yang boleh itu yang mana? Karena godaan tadi. Mau jalan lurus ada bengkok-bengkoknya. Justru yang bengkok ini kan harus diluruskan. Kan gitu. Agar kembali kepada jalurnya yang benar. Gitu jadinya. Keempat, kita yakin adanya reinkarnasi atau punarbawa itu sendiri. Ya, karena hukum reta ini, ya, karena keyakinan kita ini tidak hanya sebatas sampai di surga saja. Ada alam pitara, ada alam dewa, ada alam Brahman. Sekian alam, sampai 7 alam kebaikan ke atas, alam kepapaan 7 lapis ke bawah. Jadi ada 14 lapisan. Lapisan ini di sini disebut petala. Gitu loh. Nah, kita pun hadir dalam lapisan petala itu, hidup di alam buah loka. Bur alam bawah, buah alam kita, suah alam atas, alam dewata gitu. Nah, setelah kita nanti meninggal, baru dengan punarbawa ini terjadi kembali karena masih ada hutang piutang yang harus kita selesaikan. Iya, betul.
Jadi nanti kita akan lahir kembali sesuai dengan karma baik ataupun karma buruk dari kehidupan Ya. sebelumnya. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Baik, untuk kelanjutannya kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, masih dalam acara Pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Bapak Ikomang Suwarmika. Sebelum masuk ke pembahasan kita pada hari ini, ada pertanyaan mungkin dari Gus Widi, dipersilakan. Ya. Mungkin baik, pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatan dan beri kepada saya. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu ya. Sedikit bertanya Pak mengenai Dharma tadi kan, cara kita mencapai Dharma yang baik itu kan dengan cara menghilangkan rasa keterikatan keduniawian, seperti itu kan Pak. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa keterikatan keduniawian tersebut di masa sekarang, apalagi masih muda kan, begitu masih banyak hal-hal yang ingin dibuat seperti itu. Ya. Terus apakah ada umur tertentu untuk kita melakukan hal itu atau bagaimana? Ya. Catat asrama mungkin. Ya, salah satu dalam ajaran agama kita itu, salah satu saat kapan sebenarnya kita harus memahami Dharma baik. Apalagi saat sekarang ini, bagaimana caranya agar keterikatan keduniawian kita tidak terlalu. Dalam ajaran agama kita itu ada pengendalian diri. Makanya dalam prosesi manusianya, pandas ini, potong gigi ini, metata ini, dihilangkan, dipotonglah beberapa ujung gigi taring kita. Untuk menghilangkan unsur-unsur sadripu ini yang merugikan. Itu unsur nirnya. Agar kalian nanti beranjak ke dewasa itu sudah siap menerima kehidupan ini lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Pengendalian diri. Pengendalian hawa nafsu. Itu duniawi itu indrawi sekali lah. Siapa yang tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia ini? Nah, Dharma ini, agama, kebenaran ini hadir untuk bisa kita mendapatkan kebahagiaan lahir ini di dunia ini dengan benar. Agar tidak salah. Kan itu. Makanya ilmu pengetahuan ini hadir, ilmu agama ini hadir, ilmu kebenaran ini hadir. Tujuannya untuk kalian mengetahui yang benar dan yang salah. Makanya yang mengendalikan itu adalah kita sendiri. Orang tua, sebagai orang tua yang mengadakan kalian, hanya akan mengarahkan, menasehati, menunjukkan. Ya, orang tua kita ini kan perwakilan Tuhan di dunia. Ya, toh? Beliau-beliau ini yang melalui maha kekuasaan yang kuasa melalui orang tua kita ada. Gitu. Tujuannya, caranya ya perdalam ilmu agama. Sering-sering melihat siar-siar agama yang sifatnya membangun agar kita tidak terjerumus dengan keterikatan duniawi ini. Jadi harfiahnya seandainya kalian masih terikat duniawi itu, mengikuti keinginan atau kama ini, memiliki sesuatu misalnya rumah, motor, mobil, itu wajar tidak? Ya manusiawi itu. Wajar, tapi pada koridor yang tepat. Dengan cara usaha-usaha yang benar. Kan gitu. Nah, percayaan Dewa Widi tadi itu, saat kapan kita nantinya sudah tidak lagi terikat dengan duniawi, dalam ajaran agama kita terdapat pada catur asrama ini. Ya, pertama masa Brahmacari, kedua masa Grahasta, ketiga masa Wanaprastha, terakhir biksuke. Nah, terakhir biksuke ini kita sudah mengasingkan diri dari keduniawian. Dari tahap umur-umur itu sudah jelas. Dari umur 1, 0 sampai
25 tahun kalian harus wajib hukumnya memahami ilmu pengetahuan itu. Disebut Brahmacari. Ya, untuk mengetahui Brahma, carilah dia kebenaran itu. Setelah berkeluarga, isilah kehidupan ini dari hasil pengetahuan yang Anda ketahui. Ketiga, setelah berkeluarga memiliki anak, istri, penghasilan, abdikanlah ilmu pengetahuan, abdi kekeluargaan Anda kepada masyarakat. Wanaprastha, wajib kita bermasyarakat sosial. Terakhir, ketika semua itu kita sudah jadi peka-peka, dadong-dadong ya. Sudah kita tidak terikat lagi terhadap kebutuhan duniawi. Mempersiapkan diri kita untuk kembali kepadanya. Ya banyak. Makanya jalan menuju Dharma ini banyak, dengan cara bakti kah, dengan cara yoga kah, dengan cara sembahyang kah, dengan cara bersedekah kah, berdana punya. Kalau hal tersebut nanti sampai tua baru kita menabung Dharma, ya baru eling teken Dharma artinya dewasa tua, ya bedek sedikit punya tabungan kebaikan. Lebih baik kita tabung dari sekarang dengan cara bakti, ya, ngayah, ya, berbagi kepada orang lain, ya, menolong orang, itu kan perbuatan, itu perlu ditabung. Jadi duniawi kita butuh duit, ya, di rohani nanti kita butuh tabungan Dharma. Artinya harus balance. Itulah moksartam jagatita yacaiti Dharma. Carilah kebahagiaan itu dengan baik dan benar. Agar memahami betul hakikat dari kemahakuasaan Tuhan. Kuasaan yang Maha Esa, yang widi ini. Bahwa tujuan agama kita tidak hanya sebatas pada tahapan tertentu saja. Karena kita masih mengalami kehidupan kembali. Gitu. Makanya Dharma Sesana ini mengarahkan kita. Perilaku Dharma itu yang benar itu bagaimana? Itu Dharma Sesana. Ya. Agar kita mengetahui yang benar salah sebagai hubungan antar nilai atau sebagai jembatan antar nilai satu dengan yang lainnya. Dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak atau dalam menjalani suatu hal. Sebagai bentuk